Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balik Ken seputar hari ini, edisi Jumat 13 Oktober 2023. Kita akan sharing seputar topik geliat Esi Buleleng bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ketua Umum Kabupaten Buleleng pada Esi ya, Bapak Aoka Suradiva. Selamat pagi Pak Oka. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik, Bu Ayu. Baik, luar biasa ya. Tetap semangat Pak ya. Gimana Bu Ayu? Baik juga. Baik juga, Astunggara. Kita jumpa sudah 2 kali ya Pak ya. Ini yang kedua Bu Ayu. Ini yang kedua ya. Tapi nggak bosan kan Pak ya, datang ke RRI ya. Terima kasih sudah mengundang kami juga di sini untuk bisa memberikan sosialisasi terkait Esi Buleleng gitu Bu. Baik, luar biasa. Tetap semangat Pak ya. Karena ini Jumat sehat, Jumat semangat. Ceria. Jumat ceria juga. Oke. Kita juga bersama Koordinator Esport Buleleng, Bapak Gede Agus Mulyawan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Iya, sehat Bapak? Agak serak sedikit, agak tapi tetap sehat. Oh, luar biasa. Mungkin harus lebih banyak minum air putih Pak ya. Iya, ini sudah ada. Karena mengingat cuacanya memang akhir-akhir ini panas Iya, ya, iya. gitu ya. Jadi otomatis lebih ke efeknya dehidrasi gitu ya. Jadi Iya. harus lebih banyak konsumsi air putih gitu ya. Kanggoin jangan yang Manis-manis. manis-manis. Karena senyumnya Siap. kedua narasumber ini sudah manis mendengar. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak ya, walaupun Ya. serak-serak bisa dikatakan Serak sedikit. serak-serak sedikit. Oke. Baik, kita berbincang seputar geliat Esi Buleleng ya, Pak Oka ya. Karena ini juga pendengar ingin tahu sih apa yang dimaksud dengan e-sport gitu kan ya. Karena mungkin banyak masyarakat yang masih awan e-sport itu termasuk olahraga apa, ya kan? Terus apa saja yang termasuk di e-sport itu, gitu kan? Mungkin yang bagi kurang ke IT mungkin ya. Betul. Di sana bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada RRI yang sudah memberikan kami tempat dan waktu untuk bisa memperkenalkan e-sport, yaitu kita dalam organisasi bernaung dalam sebuah organisasi di tingkat nasional yaitu ESI. ESI kepanjangan dari e-sport seluruh Indonesia. Itu Bayu. Kita terbentuk tahun 2020 secara resmi, kemudian terbentuk di daerah bersamaan dengan itu juga 2021 mulai aktif untuk bisa menjadi salah satu cabang olahraga prestasi yang ada di bawah naungan KONI. Nah, tahun 2022 kita sudah menyelenggarakan eksebisi Porprov untuk bisa tahun-tahun berikutnya bisa menjadi salah satu peserta Porprov, yaitu Pekan Olahraga Provinsi. Nah, mungkin sebelumnya yang belum tahu, e-sport itu adalah game online. Nah, game online itu kan mungkin di generasi milenial sudah sedikit mengetahui, karena dulunya kan pernah ada PlayStation yang paling umum, yaitu konsul berupa alat yang disambungkan ke TV sebelum ada gadget kan gitu Mbak. Setelah itu mungkin tahun 2010-an sudah mulai ada gadget dan mulai permainan game online ini mulai dikenal di kalangan masyarakat, baik itu di generasi milenial, generasi Z dan selanjutnya, dan mungkin juga terpengaruh terhadap orang-orang yang sudah dianggap lebih dewasa gitu. Jadinya karena HP itu menjadi sebuah kebutuhan yang saat ini yang tidak bisa dihindarkan, tentu permainan itu juga menjadi salah satu hal-hal yang dibutuhkan setiap saat itu. Jadinya saat ini e-sport itu ESI dalam hal ini memberikan wadah untuk bisa memberikan kesempatan
untuk bisa dijadikan sebuah olahraga yang berprestasi, tidak hanya sebagai sebuah hiburan tetapi sebagai sebuah kompetisi yang lebih fair untuk bisa meraih prestasi, baik itu di tingkat sekolah mungkin untuk anak-anak, kemudian di tingkat kabupaten untuk yang memiliki hobi khusus untuk itu, untuk bisa meraih prestasi untuk di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat regional Bali, kemudian nasional maupun internasional. Itu Bayu. Mungkin itu sekilas e-sport ESI seluruh Indonesia. Oke, gitu. sejauh mana perkembangannya sampai saat ini Bapak? Nah, ESI perkembangan di Buleleng. ESI di Buleleng, kami tahun 2023 ini sudah memiliki beberapa program untuk bisa menggiatkan penggemar game online itu, di mana setiap gamer yang dipertandingkan di PON, kita acuannya PON, yaitu ada 5 game Bayu, yang cenderung familiar di masyarakat di tingkat nasional maupun regional, yaitu game Mobile Legend yang diminati lebih banyak di kalangan anak muda, kemudian Free Fire, kemudian PUBG Mobile, kemudian eFootball dan Lokapala. Nah, 5 game ini yang dipertandingkan resmi di PON, kemudian dipertandingkan di Porprov dan di kalangan Kabupaten Buleleng itu sendiri. Berarti di luar game itu tidak dipertandingkan Pak ya? Sementara di tingkat nasional itu yang fokusnya. Kalau tingkat internasional tentunya lebih banyak. Karena di lingkungan internasional itu gamenya lebih luas. Mereka memakai komputer karena dengan spek yang lebih tinggi, tentu permainannya lebih memerlukan lebih kemampuan dalam hal fasilitas, kemudian ini juga kemampuan dari pemain itu sendiri. Oke, itu seperti apa teknisnya Bapak untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat? Karena kan selama ini kesannya kalau main game itu terkuras kuota, harus ada sinyal wifi gitu ya Pak ya, dan juga menyita waktu begitu kan? Betul Bayu. Gimana nih Pak? Itu sebuah keniscayaan kan, gimana tantangan itu kita harus hadapi, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung kan, hal-hal negatif yang ada di game online ini. Nah, banyak masukan, banyak aduan, kemudian mungkin banyak juga saran-saran dari berbagai pihak, baik itu masyarakat dan gamer itu sendiri, bagaimana memberikan pemahaman kepada para game bahwa sekarang game itu adalah sebuah olahraga yang berprestasi. Tentu proses-proses untuk menjadi seorang yang berprestasi harus memiliki perencanaan yang cenderung matang, kemudian ada schedule dan pelatihan yang lebih terorganisir. Nah, itu yang saat ini kita mau bangun dan sudah kita laksanakan dalam setiap event untuk bisa disosialisasikan ke masyarakat. Baik itu di sekolah, di umum maupun di event-event yang sedang berjalan. Nah, yang pertama, yang paling penting itu karena gamer ini kebanyakan anak sekolah, tentu mereka harus lebih mengutamakan sekolah itu sendiri, Bu. Karena ada player yang memang putus sekolah gitu, Bu. Dia cenderung bermain game. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya untuk bisa diberikan edukasi untuk itu, pemahaman karena pemahaman yang lebih mendalam, karena mereka asyik bermain, berkompetisi tapi melupakan hal-hal yang penting dalam menjalani hidup mereka itu yang penting. Itu satu. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat, di mana orang tuanya yang belum paham bagaimana anak-anaknya itu bermain game tapi tidak mempunyai batas waktu, kemudian tidak bisa melaksanakan sosialisasi sebagaimana mestinya zaman-zaman dulu kan, bagaimana tidak ada gadget itu, mereka cenderung komunikasi dengan orang tua lebih dekat, gimana dengan masyarakat. Nah, itu salah satu tantangan kita. Nah, itu yang terus-menerus kita
pacu untuk diberikan pemahaman lebih intens Iya. kepada Kadang sudah asik ya pegang gadgetnya begitu ya. Kadang anak-anak susah ya, yang mohon maaf yang susah diatur ya, memang susah gitu ya. Ini emang harus sikap tegas dari orang tuanya nih. Gimana caranya jangan sampai mengesampingkan akademiknya, tugas-tugas sekolahnya begitu hanya karena untuk main game gitu ya. Karena memang selama ini kesannya seperti itu ya Pak Oka ya. Ya Pak D. Mulyawan ini pemain game juga nih. Gimana Pak memanage waktunya supaya tidak ada kesan seperti itu? Sekarang udah umur berapa Pak? Umur 34 lah. 34. Sejak umur berapa suka main game? Sejak dari kenal gadget. Oh dari kenal gadget. Iya. Waduh udah lama Pak ya. Sudah Tapi nggak lama. kecanduan Pak ya. Setelah menikah udah mengurangi. Oh gitu. Oke. Harus bisa diatur Harus waktunya bisa Pak ya. diatur, iya. Oke. Karena orang Lebih Bali menyama tegas. berayu ya. Iya. istrinya lebih tegas. Terus dia, oh benar. Jangan sampai dikembalikan Pak ya. Oke, gimana nih Pak ceritanya? Kok tertarik untuk bergabung di ESI ini? Selain juga sebelumnya suka main game gitu, atau mungkin menggiurkan nih hadiah-hadiahnya dari ESI atau seperti apa? Ketika sudah menang Pak ya di pertandingan gitu ya Pak Oka ya. Gimana Pak D? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Persatu RRI Singaraja. Gini Bu Ayu, apa namanya? Kami di sebenarnya sih yang pertama hobi game ya, hobi bermain game. Nah, kebetulan tahun berapa Pak? 2020 ya. Sebenarnya kami ini di fokusnya di ada namanya Buleleng PUBG Mobile Community. Itu adalah salah satu game divisi PUBG yang berkonteks Battle Royale, perang ya istilahnya. Jadi kebetulan tahun 2020 ada ESI yang sudah dikukuhkan ya Pak Opa ya waktu itu. Jadi kami mencoba melakukan audiensi sama beliau. Jadi kita juga ada teman-teman yang suka pemain game. Audiensi ini ada waktu itu sekitar 40 tim yang dari Buleleng kita sudah aktif yang sudah aktif kita kejar dari ujung Grogak sampai Tejekule. Jadi melalui info sama teman-teman. Jadi kita audiensi ke SC Kabupaten Buleleng, kebetulan Pak Ketum yang nerima. Jadi oke lah kita ada divisi PUBG Mobile yang sudah memang melakukan audiensi. Nah, seperti yang tadi dibilang Pak Ketum kan ada beberapa divisi game yang ada Mobile Legends, Free Fire, Lokapala sama eFootball. Nah, saat ini sejalan dengan si kami juga ikut bergabung untuk mencari di mana sih para pemain ini gitu sebenarnya. Kalau untuk saya pribadi main game ya dari dulu emang suka main game, entah itu game apapun ya, yang karena sampai saat ini sudah ada naungan untuk berprestasi. Ini dimohonkan untuk dimanfaatkan bagi para gamers muda untuk mengatur waktu, untuk mengatur jadwal gamenya, untuk mengimbangi belajarnya, bagaimana bisa berprestasi walaupun di akademik dan di non akademik mereka harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Betul. Seperti itu. Iya. Sekarang sudah terekrut berapa gamers nih Pak dalam ESI? Kalau gamers Khusus itu di Buleleng ya? di Buleleng Bisa kehitung ya Pak? bisa itu udah ratusan. Udah ratusan ya? Itu dari umur berapa tuh yang tertarik gabung? Umurnya itu beragam. Yang paling muda itu cenderung gamenya game Free Fire. Game Free Fire. Kenapa Free Fire? Mungkin lebih gampang atau gimana? Mungkin visualnya mungkin ya cenderung gitu. lebih Menarik gitu ya, apa namanya, dengan HP yang sederhana mereka mampu memainkan itu gitu. Oh gitu. Artinya nggak perlu banyak spek-spek yang lebih besar gitu. Jadinya anak-anak itu mampu memainkan itu karena game yang lain cenderung lebih perlu spek HP yang lebih besar gitu. Kemudian Mobile Legends juga lebih umurnya lebih tua. Kemudian PUBG dan eFootball. Nah, eFootball ini cenderung yang udah kerja. Oh gitu. Karena di Buleleng sendiri game eFootball itu kan memerlukan suatu tempat khusus. Perlu sarana khusus, konsol namanya, dan televisi. Rental itu. Nah, di Buleleng hanya ada 5-6 kalau nggak salah. Itu yang kita data, dan pemainnya rata-rata udah 30-an pemainnya. Tapi mereka tetap karena
merasa permainan itu menjiwai untuk mereka gitu. Nah, itu yang ya game-game yang dari umur berapa, kemudian game apa aja yang diikuti, yaitu football yang paling tua. Oh gitu, Ya. berarti ada batasan-batasan umurnya Pak Kalau ya? batasan umur sih enggak, tapi geliat mereka ya Oh, gitu. orang-orangnya yang Karena takutnya game itu kan ada yang nggak bisa dimainkan oleh anak umur sekian. Gitu iya, Pak. iya, iya. Mungkin ada batasan seperti itu. Kan Kalau itu di- terlalu susah kan. Ya. Jadi nggak terlalu sulit berpikir si anak gitu. Iya, iya. Gimana? Mungkin kalau permainan nggak ada batasnya. Oh, gitu. Mereka memilih sendiri. Oh, Kalau gitu. mereka nggak mampu ya ditinggalkan. Oh, Kemudian di gitu ya. lingkungan mereka apakah main apa aja yang banyak, cenderung ke sana arahnya gitu. Iya. Tergantung lingkungan sekolah maupun Iya. di rumah mereka Iya. masing-masing. Berarti sekarang sudah ada mewadahi ya dari ESI sendiri. Iya, Ini betul. tidak keluar kuota sendiri ya Pak ya? Itu belum sampai untuk itu. Oh gitu. Iya iya. Gimana nih teknisnya Pak? Karena kan orang tua punya rasa kekhawatiran Iya, nih betul, kalau si anak gabung ke ESI benyanan HP ini mal tagieu gitu ben konden menelang kuota liu kan gitu Betul, ya. betul. Biasa ya Pak ya, Ya, namanya orang ya, tua gitu pasti kan. kan. Nah, gimana itu Pak? Karena yang pertama kan sarana HP itu menjadi penting ya. Iya. Karena semakin bagus cenderung permainannya lebih banyak yang bisa Nah, dimainkan. di sana lah kelihatan Nah, kok, wih HP-mu jenisnya ini, mereknya Ya. ini kurang bagus, Ya, ya. sering nge-like apa Ya, sih istilahnya ya, Pak ya? nge-like, Nge-like ya. ya. Itu Ya. memang pengaruh Pak ya memang dengan pengaruh. Dengan model spek HP-nya. pemainnya. Oh, Spek- gitu. Spek HP-nya berpengaruh. Waduh, berarti harus modal besar Pak ya kalau Cenderung mau modal besar. Oh ya. gitu, iya iya. Tapi lumayan banyak juga ya terekrut ya, ratusan ya, Ya, di Buleleng artinya ya. kita buat event yang daftar itu banyak. Oh, Ya, iya iya. kemarin selama sebulan ini Mm-mm. kita melaksanakan 3 game. Nah, dari Free Fire berapa tim itu Pak? Free Fire ada 12 tim 12 dikali tim 4 kali orang. 4. 12 kali 4. Ada yang lolos ke 48. nasional nggak sampai ke internasional mungkin? Oh, yang sekarang yang sudah resmi masuk PON 2024 iya. yaitu 1 orang. Oh Ya. iya, dari Buleleng Dari ya. Buleleng, dari Anturan kalau nggak salah. Mm-mm. Dia saat ini mengikuti latihan itu di Denpasar. Hmm, Karena game yang lolos PON ini kan bertim. ya. Bayu. Jadi yang lolos itu 1 orang, sisanya Denpasar Bandung. Oh gitu, Ya, jadi jadinya- gabung ke mereka. Ya, gabung ke mereka. Iya iya. Kita juga terima kasih pada KONI, KONI Buleleng yang sudah memfasilitasi kita sebagai wadah organisasi e-sport. Kemudian atlet sudah diberikan bantuan dana karena sudah lolos mewakili Bali dalam rangka Prapon. Boy. Jadi tahun depan sudah pasti 1 atlet e-sport Buleleng itu mewakili Buleleng. Mudah-mudahan 1 atlet ini bisa meraih prestasi emas di tahun depan di Aceh dan Sumatera Utara. Oke. Itu Berarti ini baru pertama kali tampil ya untuk ke ya, nasional ya. untuk Atlet- Buleleng pertama kali. Untuk Buleleng, Ya, makanya atlet ya, Buleleng atlet ke Buleleng. nasional Ya, ini baru betul, pertama kali. ya. Mudah-mudahan ada regenerasi Ya, itu yang baru kami ya Pak ya. harapkan. Atau mungkin Pak Agus Mulyawan nggak tertarik Pak tampil ke nasional? Enggak. Takut saingan sama ketua umumnya ya Pak? Cukup di kabupaten aja. Cukup di kabupaten. Ya. Kenapa Pak? Lelah Pak? Iya, bisa dibilang waktu sih. Oh gitu. Waktu sih kalau Iya, dulu iya. masih muda kan waktunya bisa Nggak dibilang terikat iya, ya. nggak terikat. Sekarang coba deh mendalami bagaimana sih memanage para gamers yang lebih baik melalui ESI Kabupaten Buleleng. Itu sih Iya. sebenarnya kami diajak di ESI Buleleng bagaimana sih memanage game yang baik dan benar bagi anak-anak muda kita biar nanti masih sih ada sampai saat ini pandangan dalam tanda kutip game itu belum bisa menghasilkan prestasi, tetapi dengan adanya ESI Kabupaten Buleleng di bawah naungan KONI, jadi kita jalannya jelas. Jadi ada visi misi dari ESI Kabupaten Buleleng yang kami ikut jalankan di komunitas-komunitas. Nah, sebelumnya belum ada ESI, jadi pemain-pemain gamers itu istilahnya paling. Saya mau kemana nih? Iya sebatas betul main betul. aja. kan gitu Sebatas main aja. Bahkan para gamers Buleleng itu meluangkan waktunya mereka ke Denpasar untuk main, untuk berlomba iya, dengan iya. biaya Untuk sendiri. mencari tantangan yang lebih oke. sendiri Iya, karena di iya. Buleleng saat itu Belum ada komunitasnya ya, Iya. belum ada yang mewadahi ya. gininya eventnya bisa dibilang kurang.
Oh gitu. Bisa dibilang kurang dengan adanya ESI kan, dari ESI juga Dari punya SI yang program-program. menyelenggarakan. Tiap tiap ada event kita selalu sampaikan. Jadi baik itu dari event dari provinsi ya Pak ya, maupun dari kabupaten sendiri, kita share di grup komunitas game siapa yang mau ikut, biarpun ada pendaftaran ataupun free. Jadi mereka bisa memilah, wah saya mau main di sini, saya mau main di situ, seperti Karena itu. semangat player itu juga dalam event itu Bayu. Dalam setiap event itu tentu ada hadiahnya kan. Nah di Denpasar tuh banyak sekali event yang diselenggarakan. Menang di kalah dapat kafe-kafe. hadiah, Pak? Yang menang aja. Oh ya menang aja. Oh tak kira setiap event Ya. menang kalah dapat hadiah Dan gitu. di Denpasar tuh cenderung banyak klub-klub yang memang aktif menyelenggarakan event dan mengikuti event-event skala nasional. Jadi ada atlet-atlet yang memiliki prestasi itu dia dikontrak Bayu. Mungkin dibayar setiap bulan, dikontrak Oh, setiap gitu, bulan. Ya, iya. kalau memang sudah pro di tingkat nasional itu pendapatannya sangat tinggi. Nah, ini salah satu manfaat dari e-sport Ya, ya. itu. Sudah dirasakan Ya. berarti oleh masyarakat ya, para Betul, gamers betul, ya iya. gitu ya. Ya atlet ini yang sekarang lolos PON itu mereka udah dikontrak. Sekarang menyelenggarakan mengikuti Liga 1 secara nasional. Itu mereka dia kuliah di Undiksa secara rutin mengikuti event dan sekarang secara reguler melaksanakan event Liga 1 secara nasional gitu, Boy. Oke, berarti ini kalau diambil hikmahnya kita sebagai orang tua jangan takut ketika Jangan anaknya takut. main Ya, game ya. ya, Apalagi betul, sudah betul. ada ESI ya yang Kita harus mewadahi harus gitu ya. cari tahu juga Iya. manfaatnya kan gitu ya. Betul, apalagi kalau si anak memang sudah hobi main game, kenapa Iya. tidak? Ya, betul. Jadi diarahkan ke ESI gitu ya. Tapi ininya memang effort kita, usaha kita untuk menjadi atlet berprestasi itu latihannya cukup berat sebenarnya, Bayu. Beratnya Karena itu di mana, Pak? beratnya Oka? itu waktu mainnya itu harus kurang lebih setiap harinya itu 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 Ya. jam. Kalau kapan? memang harus pemain pro. Oh gitu. Itu menjadi sebuah pekerjaan kalau dalam arti luas gitu. Dia bekerja sambil main game kan gitu jadi. Oh. Berarti walaupun durasi 4 sampai dengan 5 jam tapi kan tidak mengganggu sekolahnya. Nah, itu yang perlu kita himbau untuk bisa dibagi bagaimana waktu untuk latihan dan juga sekolah. Iya, tapi ESI tidak mematok ya. Para pengurus ESI tidak mematok jam sekian harus latihan, jam sekian harus latihan gitu. Untuk saat ini kami membebaskan masing-masing klub, Oh, gitu. kecuali jika kita ada event secara regional seperti Porprov itu kita buatkan waktu untuk mereka latihan secara bersama-sama seperti TC itu kan, technical center itu kan kita batasi waktunya kapan, sekolah kapan gitu. Itu yang menjadi konsen kita ke depan gitu. Ya, tapi ya apapun namanya resiko ya. Ya, betul. Ya, resiko pasti selalu Ya, ada gitu ya, selalu ada. konsekuensinya. Negatif positif negatif kan ada positifnya ya. betul, kelebihan dan kekurangannya. Jadi intinya para pengurus ESI mengharapkan bagi orang tua ya paling enggak mensupport juga ya Ya, bagi betul, anaknya yang memang betul, hobi main game ya, Ya, Pak. ya. Pak Agus Mulyawan sudah punya putra-putri ataupun Pak Oka mungkin disupport Masih kecil-kecil. masih kecil-kecil. Masih kecil, masih 8 bulan. masih 8 bulan. Mungkin 8 bulan. sejak dalam kandungan sudah diarahkan, diajarkan Tapi Bu untuk Ayu tahu kan anak-anak sekarang kan udah lebih pinter kan. Kalau pegang HP dia lebih cepet tahu. Iya bener, kita yang ibunya apaan gitu ya, kayak kurang paham gitu ya. betul. Apalagi yang namanya main apa, Mobile Legend itu Mobile kan Legend. bercengkrama ya, istilahnya ada dengan komunikasi, ada satu komunikasi sama gitu. lain kan. Oh gitu ya Pak. Ya? Kerjasama mereka. Berarti pertandingannya lewat seperti itu ya, Iya, Pak? Ya? betul. Oh gitu. Karena mereka ya. tim ada masing-masing orang atau player itu memiliki kemampuan masing-masing gitu, mempunyai peran masing-masing, baik itu bertahan, menyerang gitu. Itu artinya satu sisi mereka bermain secara individu, satu sisi juga dilatih kerjasama mereka sebagai sebuah tim. Iya, apa saja sih Pak yang menjadi penilaian nih di e-sport kalau main game itu? Jadi Kalau bertanding itu Pak Agus. kalau bertanding contohnya Mobile Legend ya. Kalau Mobile Legend itu ada aturannya seperti BO3 dan BO5 itu Apa itu pertandingan. BO3, BO5? Itu gini. Best of 3 ya. Best of 3 Oh, Dia gitu. 3 kali bertanding. Oh, gitu. Skornya 2-1. Iya, iya. Jadi di sini permainannya cukup fair ya karena skornya
tidak bisa dimanipulasi apa seperti ya, karena memang kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Sistemnya sudah memberikan jalan untuk itu. Kita nggak bisa intervensi. Oh gitu. Makanya permainan Mobile Legends ataupun yang lainnya mereka kan memerlukan durasi yang tidak bisa ditebak. Karena saat kapan kalah baru selesai waktunya. Kalau nggak kalah masih tetap bertarung ya waktunya masih jalan. Jadi kalau satu tim udah dapat 1-0, yang tim yang kalah main lagi kan. Sampai mereka mendapatkan skor 2-1 ataupun 5-2 atau 5-3 ya Pak ya. Yang besok yang itu sih penilaiannya. Kita mungkin tambahan untuk kita kan menyediakan wasit gitu Pak. Wasit itu hanya memberikan waktu mulai. Wasitnya tuh dari kita. Oh, dari SI sendiri. Dan wasitnya itu cenderung nggak masuk sistem, tapi secara visual aja melihat bagaimana permainan itu kalau memang offline itu melihat menjaga ritme permainan tuh biar nggak terjadi kecurangan atau dalam arti gimana ya. Mereka kan teriak-teriak itu. Kadang-kadang teriakan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Iya benar, itu kan spontan ya, gitu spontan, menyinggung. Kadang ganggu juga ya Pak ya, ribut gitu nah, ya. Nah itu wasit itu cenderung melihat itu. Oh gitu. Ya, ke fair atau terus itu menjadi penilaian Pak ya kalau seperti itu. Betul. Oh berarti harus jaga sikap. Iya jaga tutur kata ya. Waktu kemarin pas eksibisi Porprov ya Pak Ketum, ada salah satu memang gamers yang kata-katanya sudah diperingati tapi ngelunjak gitu ya, langsung ditarik, langsung dikeluarin. Jadi mereka kerugian kehilangan satu orang di tim mereka. Ya mau tidak mau kan TM-nya seperti itu. Jadi kita juga di SC Buleleng sama Pak Ketum juga menjaga attitude bermain saat gitu. ini. Iya. Itu yang kita jaga. Oh berarti menjadi salah satu penilaian ya, attitude ya kita ya. Tapi memang gimana ya Pak ya, kadang sudah asik gitu kan, paling enggak spontan aja tuh keluar bicaranya yang bisa dikatakan greget gitu Pak ya, saking semangatnya main game. Iya betul-betul. Oh itu sebagai penilaian juga Pak ya. Penilaian. Itu salah satu latihan kita untuk memberikan pemahaman kepada player. Oh, gitu. Kalau mereka latihan kan cenderung nggak ada batas untuk itu. Sekarang kalau udah dalam event resmi itu menjadi salah satu tantangan kita menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oh gitu. Iya. Itu, karena itu takutnya menyinggung lawannya ya Pak ya. Iya. Karena kata-kata emosi itu kan cenderung tidak terkontrol ya. Iya betul. Itu yang menjadi tantangan kita, Bu. Oke. Ya yang pastinya banyak sekali tantangannya. Sudah fokus di otak, di mata, belum lagi ini agak dijaga ya tutur katanya ya. Waduh, ini memang benar-benar tantangan Pak ya. Betul. Tapi memang selama ini para atletnya juga astungkara lancar gitu Pak ya. Mulai dilatih untuk bisa menjaga itu. Gitu. Oke, ya karena menjadi salah satu penilaian ya Pak, kriteria penilaian gitu ya. Oke, kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 790. Kita sharing seputar topik geliat SC Buleleng ya, bersama Ketua Umum Esport Buleleng Bapak A.O.K. Suradiva dan juga Koordinator Esport Buleleng Bapak Gede Agus Mulyawan. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terkadang, orang melontarkan julukan kutu buku sebagai bahan olokan. Julukan itu diberikan kepada mereka yang gemar membaca buku ketimbang bersosialisasi dan bergaul dengan kawan-kawan. Sehingga image seorang kutu buku menjadi negatif dan orang-orang cenderung tersinggung atau merasa terpojokkan ketika diberikan julukan tersebut. Padahal, menjadi seorang kutu buku adalah sebuah kebanggaan. Karena terlepas dari pandangan yang dibangun oleh orang-orang, menjadi kutu buku memiliki banyak keuntungan. Dan seorang kutu buku bisa menjalin persahabatan dengan sesama kutu buku yang memiliki kesukaan sama.
Padahal kita sangat bermanfaat untuk segala aspek kehidupan ini. Mengurangi polusi udara, penghasil oksigen, menyerap CO2, serta hewan dan tumbuhan bernaung hidup. Tapi hari demi hari kita semakin berkurang karena perluasan lahan dan pembangunan semakin banyak. Kalau manusia berhenti menanam dan merawat kita, maka polusi udara dan pemanasan global akan semakin meningkat. Tanam dan rawat pohon sekarang demi kelangsungan hidup makhluk bumi. Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi. Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya seputaran pemasangan iklan di WGD Arte WA 081 54 706 806 atau di Ayu Asri di WA 081 558 364 729. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Balik Ken seputar topik geliat Esi Buleleng bersama Ketua Umum Esport Kabupaten Buleleng Bapak A.O.K. Suradiva dan Koordinator Esport Buleleng Bapak Gede Agus Mulyawan. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar. Selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 ya di 0811 3999 790. Yang pastinya dari pengurus Esi sendiri minta support begitu ya dari pendengar ataupun masyarakat yang lainnya terkait dengan manfaat dari olahraga e-sport ini, karena memang Pak ya kalau di kalangan masyarakat itu masih menjadi fenomena ya, masih menjadi pro dan kontra antara manfaat positif dan juga dampak negatifnya. Kalau positif sih mungkin mereduksi stres Pak ya, meningkatkan kesehatan otak gitu ya, dan meningkatkan ketajaman mata. Fokus sih. Fokus ya. Fokus. Yang penting nggak nambah aja minusnya top silindernya Pak ya, itu yang bahaya ya. Kalau berlebihan itu memang. Iya, terkadang ada tuh Pak ya edaran yang di mana tuh di media sosial. Ini saking kecanduan handphone jadi begini, jadi begitu gitu ya. Itu kan masih ada sebuah ketakutan, semacam ketakutan. Jadi masyarakat dampak negatif itu jadi masyarakat jangan sampai terpancing dengan hal itu. Betul. Sebenarnya dari pengurus ESI sendiri yang namanya sudah memperhitungkan Pak ya, memanage waktu sedemikian rupa begitu, jangan sampai yang lainnya keteteran ketika sudah berlatih ya Pak ya di betul. ESI itu sendiri. Artinya kalau dari kita kan tetap memberikan pemahaman ke atlet, kemudian
mohon bantuan juga kepada masyarakat untuk bisa memberikan ketegasan pada anak-anak atau di lingkungan bahwa pembatasan waktu bermain itu menjadi yang penting. Artinya fokus mereka sudah bermain, tentu waktu yang mereka korbankan itu Bu Ayu. Jadi kita saat ini tambahan juga kita akan menyebar ke masing-masing sekolah. Nah, kita berharap masing-masing sekolah yang ada di Buleleng itu memberikan ruang dan tempat untuk bisa melakukan, kita laksanakan ekstra secara rutin. Artinya di sekolah-sekolah kita wadahi untuk bisa menyalurkan bakat mereka masing-masing gitu. Untuk khususnya di game online. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan sosialisasi di SMA Bali Mandara, Bu Ayu. Kemudian minggu lalu di SMP 1 Sukesade. Nah, kita mengobrol dengan Bu Kepse di Sukesade itu minimal yang mereka capai dengan adanya game. Mereka di SMP Sukesade itu ada, bukan ekstra sih, masih sebatas penyaluran hobi. Jadinya secara resmi belum ekstra, tapi mereka sudah ada ruang untuk melakukan game online itu. Nah, hal yang mereka dapatkan, artinya dampak sekecil pun mereka dapat, yaitu dalam hal seluruh ekstra yang ada gitu Bu ya. Artinya ada orang-orang yang tidak secara serius melaksanakan ekstra, mereka mengganggu temannya. Karena mereka tidak menemukan ekstra apa yang memang menjadi hobinya mereka gitu. Salah satu anak itu dulunya mengganggu teman-teman yang ekstra, kemudian ada yang mekidung gitu kan biasanya Bu, kemudian menari. Nah, salah satu yang murid yang tidak mengikuti ekstra itu mereka mengganggu temennya yang ekstra gitu. Jadi dengan adanya ekstra game, tentu sebelumnya mereka nggak punya tempat untuk hobi mereka, sekarang sudah punya tempat, tentu mereka waktunya tidak untuk mengganggu yang lain gitu. Itu salah satu dampak langsung yang Ibu Kepala Sekolah dapatkan dari adanya game yang ada di sekolah. Nah, berarti memang seneng ngerecokin ya. Seneng ngerecokin itu. Mungkin hobi mereka tidak tersalurkan dengan adanya game online dan terorganisir, mereka tersalurkan jadinya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kami petik hikmahnya untuk bisa kita sebarkan di masing-masing sekolah. Nah, kedepannya kita akan laksanakan eksebisi antar pelajar gitu Bu Ayu, kemudian untuk bisa dijadikan event porjar, sehingga anak-anak yang memiliki hobi di bidang game online bisa memiliki prestasi untuk bisa dia gunakan untuk mencari sekolah mungkin, kemudian mendapatkan prestasi itu sendiri. Jadi tidak hanya game, kemudian mereka berprestasi. Mungkin itu tambahan sedikit. Iya, berarti kedepannya sudah terpikirkan ini menjadi ekstrakurikuler Pak. Ya, itu yang arah kita ke depan gitu Pak. Iya. Memang sih kasihan juga ya Pak ya, yang sudah punya hobi main game tidak ada ekstranya gitu ya. Kalau sudah ada ekstranya otomatis fokusnya ke ekstra Pak. Yang lainnya tidak keteteran di rumah gitu kan, karena sudah ke ekstra. Selama ini kan seperti itu ya untuk pengaturannya ya. Untuk memanage waktu para pelajar tentunya. Kalau setelah sekolah pulangnya les atau ekstra, otomatis di sana sudah waktunya diluangkan untuk itu. Yang lain tidak keteteran aktivitas lainnya, terutama mengerjakan tugas-tugas sekolah atau apa gitu ya. Tapi bagaimana Pak selama ini respon dari beberapa sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang e-sport ini? Karena kan mungkin ada sekolah yang masih berpikir, saya pikirkan dulu, saya pertimbangkan dulu betul. Gitu kan. Gimana Pak? Kalau secara resmi beberapa sekolah sudah welcome itulah, artinya mereka menyambut baik untuk kita bisa sosialisasikan game online ini. Kemudian terutama ke anak-anak yang memang pencinta game, tentu sangat antusias mereka untuk didatangi di masing-masing sekolah. Nah, keterbatasan kita mungkin waktu dan personil, karena saat ini yang namanya pelatih, artinya wasit yang memang punya lisensi resmi itu kita belum banyak.
Yang resmi itu baru 1 kita buat. Tentu kalau kita memang mampu dan siap untuk melakukan ekstra itu, tentu kami akan jor-joran untuk memberikan ruang dan waktu kita di ekstra di sekolah-sekolah. Iya, itu. karena kan masih keterbatasan pelatih juga Ya, ya Pak betul. ya. Karena cenderung baru. Baru 1 Ya, pelatihnya. secara Nah, resmi, ini andai artinya kata memiliki sudah buru-buru dari sekolah yang bersangkutan ingin ada ekstrakurikuler, apakah tidak kelabakan nantinya Nah, gitu? itu yang kata antisipasi. Makanya secara intern mungkin pengurus yang memiliki kemampuan itu kita Turun berikan, langsung gitu ya. ya. Turun langsung itu. Oke, berikan ruang dan waktu untuk itu gitu Ya. ya. Berapa pengurus ada di ESI, Pak? Kalau pengurus di ESI Buleleng itu 18. 18. Ya, ada. Dengan banyaknya sekolah nih yang ada di Ya, betul. Nah, kita dengan keterbatasan kita akan juga bentuk masing-masing kecamatan mungkin gitu. Iya. Pak D mungkin secara umum mungkin bisa menambahkan. Iya, gimana Pak D? Jadi gini, kita kan harus ada perpanjangan tangan di kecamatan ya, untuk setidaknya bisa mengontrol sekolah mana sih yang mempunyai bibit atlet e-sport yang nantinya bisa kita ikut berkontribusi ya, bermain. Nah, inilah seperti langkah yang pertama dikatakan Pak Ketua itu sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, jadi rencana kami mungkin kita datangi ke sekolah dan sekaligus mana yang minatnya paling besar, salah satu punya guru kita akan jadikan koordinator di kecamatan untuk memberikan informasi ketika ESI ada event. Jadi ketika mereka juga mempertanyakan apa sih program ESI nantinya untuk pelajar, kan kita bisa kirim via WhatsApp informasi tersebut di koordinator kecamatan. Nah, langkah-langkah seperti itu yang kami akan lakukan sembari sosialisasi tentang ESI itu sendiri. Itu sih langkah-langkahnya. Oh, seperti itu ya. Karena strateginya. guru-guru juga sekarang kan muda-muda. Ya, gurunya kemarin juga ikut Gurunya main. juga. Ikut main kemarin. Versus artinya guru versus murid kemarin. Oh, guru versus Biasanya. murid. Oh, iya. Gurunya kalah. Gurunya kan. Iya, itu dia lebih pintar muridnya biasanya gitu. Jadi gurunya biar nyontek ke muridnya. Biasanya muridnya nyontek ke guru, guru sekarang nyontek ke muridnya. Itu nggak apa-apa ya, Pak ya. Tapi mungkin karena keterbatasan juga si seorang akademik ataupun tenaga pendidik itu kan waktunya yang tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau betul gitu ya, ya benar sekali. Ada WhatsApp dari Ibu Putri di mana ini? Oh, di Sukesade begitu ya. Kalau dampak negatif e-sport dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa saja katanya Pak? Apakah nanti bisa permasalahannya kecanduan game yang akhirnya menurunkan prestasi belajar, hubungan juga dengan orang lain begitu? Ya, gimana betul. Pak? Terima kasih dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri Sukesade. Ya. Ibu Putri, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Gimana dampak negatif itu tentu banyak yang kita alami. Yang pertama itu tentu kalau tidak terkontrol mungkin kecanduannya gimana ya. Kalau memang mereka bermain fokus pada satu game, tentu kecenderungan bosannya itu lebih besar. Jadinya yang kita nggak bisa kontrol itu mereka bermain melebihi dari satu permainan. Jadinya dia bermain Mobile Legends, kemudian kalau sudah bosan dia bermain Free Fire. Nah, tidak fokusnya mereka untuk bermain itu salah satu tantangan kita, karena bosan main ini pantasnya kan selesai gitu ya, cari kesibukan yang lain. Nah, sekarang yang menjadi tantangan sibuk bermain Mobile Legends, kemudian dia beralih ke permainan lain. Jadinya mereka itu tidak memiliki waktu yang jadi terus-terusan mereka bermain gitu. Jadinya itu yang kita harus batasi sebenarnya, dampak negatifnya itu. Kemudian satu sisi dampak negatifnya HP-nya mungkin yang
cepat rusak. Kemudian kuota mungkin cenderung Iya. lebih banyak. Betul. Walaupun sekarang kan wifi setiap rumah itu cenderung ada kan gitu. Kemudian dampak negatif lain, sosialisasi mereka berkurang karena permainan ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Iya. Jadi waktunya kita bergaul atau bermain secara langsung tidak ada. Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian sebelumnya juga disampaikan bahwa saat ini yang bermain itu tidak mau menghiraukan apa yang terjadi di sekitar, Iya, kan gitu. betul. Kemudian seperti Bu Ayu katakan, bagaimana orang tua itu nggak di apa namanya, nggak dianggap, seperti nggak ada gitu. Iya, betul. Walaupun disuruh ini Nanti dulu. nanti dulu. Nah, Iya. itu yang menjadi tantangan. Mungkin itu apa lagi Pak De? Apalagi dampak negatifnya Pak De? Dampak negatifnya, terima kasih Bu Putri dari Sukasade ya. Sebenarnya apapun yang digeluti pasti ada dampak negatif dan positifnya ya. Jadi dampak negatifnya seperti yang dijelaskan Pak Ketua Umum itu, bagaimana orang tua juga bisa ikut mengawasi. Jadi peran orang tua juga diperlukan sekali ya, karena kita tidak mungkin ke rumah-rumah untuk mengawasi. Di dampak negatif, seiring dengan adanya dampak negatif pasti ada dampak positifnya ya. Ketimbang bilanglah anak kita melakukan hal-hal yang di luar lebih keras negatifnya. Jadi ini kan sudah cabang olahraganya, mari kita sama-sama mengawasi, membina bagaimana anak kita biar bisa berprestasi. Nah, salah satu dengan cara memberikan, bagaimana sih kita pola pikirnya memberikan anak jam latihan untuk bermain 2 jam, 3 jam. Pembatasan Kan saya dulu juga sebagai player ya main dah 2 jam aja, nanti ingat gini. Bagaimana kalau orang tua juga punya pemikiran seperti itu? Jangan dilihat dari satu sisinya. Memang ada negatif dan positifnya. Bagaimana orang tua memberikan pandangan bahwa kalau kamu serius, kamu tahu waktu bermain, waktu belajar. Nah, itu yang kita tanamkan sama anak kita. Soalnya lihat coba di luar ya, kita bilang emang dia fokus main game, dia juga belajar. Jadi masing-masing individu itu harus ada yang mengarahkan. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, cuman sebagai orang tua juga kita harus, apa sih kemauan anaknya? Ya, selagi kita bisa membimbing ke arah yang benar. Mungkin Gitu sih. disiplin itu yang Iya. penting, Bu. Iya, iya. Bagaimana orang tua dan pemain game online itu memiliki kesepakatan kan gitu, Bu Ayu. Di keluarga itu kan kapan kita batasnya belajar, membuat PR, kemudian batas kita untuk bermain game. Nah, itu ketegasan itu yang mungkin kita perlu latih bersama-sama itu. Itu yang penting, Bu. Iya, jadi ada semacam komitmen ya, komitmen antara orang tua dan di juga si keluarga, anak gitu ya. ya. Yang Jadi penting komunikasi. komunikasi ya betul. Ada komunikasi jikalau memang pulang sekolah targetnya apa gitu kan ya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang lain itu keteteran gitu kan. Ya, memang yang namanya fenomena begitu ya, Iya. dilema juga Pak ya. Kalau kita sebagai orang tua, kalau tuh juga terlalu tegas gitu kan, apalagi anak-anak umur dari SMP kan Ya, kita tahu betul. Pak ya. Kalau SMA oke lah, sudah sangat-sangat paham dan mengerti gitu kan. Ekstrimnya kan juga suami istri mungkin pemain. Oh ada Pak Iya. seperti itu. Ada nggak Kan atletnya kayak gitu Pak, takutnya kan suami istri? mertuanya yang manggil nggak dijawab. Nggak dihiraukan gitu ya. Itu Iya yang betul. tidak hanya anak-anak Atau mungkin bila yang- perlu mertuanya direkrut sekalian menjadi pemain game gitu ya. karena Tapi, cenderung suami istri keluarga sekarang kan udah muda kan. Mereka bermain bersama-sama. Aduh Pak Oka ada aja. Tapi kira-kira ada nggak ya di kabupaten lain mungkin ya, di negara lain suami istri yang memang pemain game gitu ya? Kalau di Buleleng belum kan ya Pak ya? Kalau secara sebelumnya mungkin di radio lain sempat ada orang tua yang mempertanyakan itu, Oh, gitu. karena mantunya dipanggil nggak mau nyaut gitu. Karena main gadget game, terus ya, ya. main game aja ya. Oke. Nggak tahu juga main game apakah main game beneran atau nggak tiktokan, kita kan nggak Oh tahu. gitu, ya. Karena
secara umum game kita kan main HP, Boy. Tentu nggak tahu kita apakah benar game atau nggak, spill Instagram, TikTok kan nggak tahu kita, karena tantangan lainnya kan di HP itu sendiri, bukan hanya game, tapi platform lainnya juga menjadi tantangan secara umum. Ya dunia digital itu kan semuanya ada di HP. Iya betul. Tapi ini juga harus paham ya orang tua ya, kalau memang benar-benar yang namanya e-sport itu kan tadi Mobile Legend, Free Fire. Takutnya yang lain-lain gamenya itu kan dia pengakuannya si anak main game. Game apa tuh, bukan termasuk e-sport kali ya gitu kan. Nggak berprestasi arahnya. Nggak berprestasi ya betul. Jadi harus mungkin tahu itu juga orang tua juga bisa mengarahkan kalau memang. Kalau orang tuanya nggak tahu gimana Pak cara ngarahkan gitu kan. Ya betul. Ya yang sebelumnya yang nggak awam gitu ya, yang tidak tahu sama sekali game itu apa aja sih isinya gitu, selain PUBG, PUBG juga Pak ya, PUBG, Mobile Legend, Free Fire gitu kan, kayak gitu. Ini Boy, kemarin pas ada juga orang tua yang mendukung. Jadi kemarin pas event Free Fire yang programnya AC Buleleng Cup 2023 event terakhir itu orang tua juga malah orang tuanya yang tahu bahwa ada event itu, ikut bapak yang gitu. bayarin gitu. Iya. Jadi itu salah satu mungkin support orang tua sama anaknya biar ada wadah gitu, seperti itu sih tambahannya. Biar tersalurkan betul, ketimbang nanti nggak jelas arahnya gitu ya si anak ya. Sekarang yang penting apa sih Pak tipsnya nih khusus kepada orang tua? Paling tidak ini sebagian besar memang orang tua mesti paham juga Pak ya edukasinya, selain kepada si anak di sekolah, seperti apa edukasinya kepada orang tua ini sebagai penutup dialog nih Pak? Ya, mungkin secara umum kami sampaikan bahwa olahraga prestasi itu yang penting disiplin kan, disiplin dan kerja keras. Nah, kita di masyarakat secara umum orang tua yang memiliki anak yang suka game, kita harus menekankan bagaimana olahraga prestasi itu perlu proses, perlu disiplin, kemudian perlu kerja keras. Tidak hanya sebatas hobi yang sia-sia, waktu yang kita gunakan terbuang. Kemudian komitmen itu, bagaimana kita membatasi para player, anak-anak untuk bisa membatasi waktu mereka, bagaimana mereka belajar, kemudian bagaimana mereka bermain game. Nah, itu komitmen itu yang kita harus tanamkan pada masing-masing orang tua mungkin juga dan anak-anak, karena memang kita sadari bahwa dampak negatif itu tentu ada dan kita harus imbangi dengan hal-hal yang positif untuk menutupi itu. Mungkin itu. Pak D, ada tips ya. Kalau tips untuk orang tua ya, orang tua jadi komunikasikan dengan anaknya sendiri, komunikasikan kalau memang dia suka di game, bagaimana caranya biar ada waktu belajar dan main game yang seimbang. Jadi ketika anak kita punya sebuah hobi untuk bermain game, ketika kita tidak memahami bahwa anak itu memang siapa tahu dia jadi bibit-bibit berprestasi kan, kita nggak tahu di perkembangannya ke depan. Tapi bagaimana orang tua juga bisa mensupport anaknya, dan sebaliknya anaknya juga harus tahu kita sudah diberikan support sama orang tua, setidaknya adalah batasan-batasan untuk bermain. Ketika kita mau ada event, kita minta izin sama orang tua, bapak sama ibu, saya mau ada event nih, gini saya minta waktunya sore bermain. Ya, itu sih. Jadi yang terpenting seperti Pak Ketua tadi juga bilang, kedisiplinan, komunikasi itu sangat diperlukan. Jadi kan yang tahu situasi keluarga kan orang tuanya juga di sana ya. Betul, jadi itu sih tipsnya, komunikasi yang lancar akan menghasilkan mungkin tidak ada persepsi negatif lagi. Betul, tidak ada miskomunikasi begitu Pak ya. Jadi satu sama lain sudah mengerti antara keinginan si anak kepada orang tuanya
Jadi itu lebih mengarahkan ke arah yang positif Iya, gitu ya. keterbukaan. Keterbukaan betul-betul itu Pak, supaya itu tidak ngadat komunikasinya Iya. ya. Takutnya nanti kebablasan. Iya. Ya namanya anak-anak kalau kita kasih gadget itu kan takutnya buka yang lain-lain Pak ya. Ya mohon maaf ya dalam tanda kutip begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ketua Umum Esport Kabupaten Buleleng, Bapak Aoka Suradiva dan juga Bapak Gede Agus Mulyawan Terima selaku kasih. Koordinator Esport Buleleng atas Ya. sharing-sharingnya seputar geliat ESI Buleleng ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ini Pak. Terima Apa yang kasih sudah para disampaikan pendengar. kepada masyarakat yang pastinya obrolan di kesempatan pagi hari ini menarik dan bisa dikatakan dingin Pak ya. Meskipun di luar juga cuacanya panas. Ya, AC-nya dingin sekali. Pastinya nih. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya kepada kedua narasumber. Selamat beraktivitas kembali dan salam olahraga. Ya. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan edisi Jumat 13 Oktober 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1000